Oke. Jadi untuk sekarang kita tambahkan satu layer. Kalau mau tambahkan di layer, masuk ke ini, ke icon layer ini, klik atau ketik LA, enter kan? LA, ini LA, enter. Dia akan masuk ke sini. Tambahkan, klik ini. Ini kan ada new layer toh. Ini kita klik tadi. Tambahkan layer garis as. Seperti ini. Untuk lebih jelasnya, untuk line type langsung bisa diganti di sini. Kita pakai dash dot. Jadi pakai dash dot. Untuk warna kita pilih yang ini, yang 253. 253 atau 252 juga bisa. Ya abu-abu. Karena itu kan cuma garis bantu. Kalau sudah close, dan ini garis-garis as ini yang yang ada di tengah ini atau yang di tengah ini, kita nonaktifkan dulu yang ukuran supaya tidak mengganggu. Ini juga boleh masuk di garis as ini yang di teras. Nah, nanti orang boleh mau kasih hidden. Jadi cuma yang garis-garis yang tengah ini yang orang akan mau masukkan ke layer garis as. Yang tengah. Kalau klik itu garis itu, klik yang di layer baru klik ini garis as. Baru yang di sini untuk tipe garis masukkan by layer. Supaya nanti kalau orang mau kembalikan ke garis normal, ini orang tinggal ganti di layer. Layer itu yang dash dot itu orang masuk ke continue, oke. Dia akan kembali normal lagi ke garis yang normal. Oke. Untuk itu kita kembalikan ulang ke dash dot supaya jadi garis putus-putus seperti ini. Oke, lantai 2 juga sama. Lantai 2 untuk teras ini jangan dulu dihapus. Untuk yang bagian pinggir, yang lain orang boleh hapus. Untuk tangga ini jangan dulu, kita akan mau optimalkan setelah ini. Oke, kalau sudah ini sekarang tinggal mau merapikan tangga ini.
Ini mau tambahkan garis tangga di sini. Ini nanti ada tangga turun karena untuk toilet ini nanti dia ada penurunan elevasi di sini. Ini juga nanti tinggal ditambahkan satu garis ini untuk garis elevasi. Ya, ini garis teras orang langsung boleh tambahkan di sini. Tinggal lapis ya, tinggal lapis di garis yang sudah ada. Nanti kalau sudah kan ini yang garis ini langsung boleh hapus. Untuk tangga ini orang mengikuti untuk yang bagian bawah sini DP garis dari sini ke sini. Baru yang sebelah sini ini nanti dia mesti full sampai sini. DP kebalikan untuk tangga. Nanti kalau sudah ini boleh hapus ini. Nanti untuk tangga ini nanti ada garis untuk DP railing atau pagar tangga. Semuanya di sini. Nanti pakai ini base. Ini untuk DP railing tangga. Ini DP jeda ini terlalu jauh. Ini tinggal rubah di properti. Line type itu yang di sini 1, orang tinggal rubah itu jadi 5 nggak bisa, berarti 0,5 atau line type nya diganti 0,25. Nah, jadi DP masih kurang 0,125. Jadi DP jeda lebih jelas. Jadi kalau seandainya yang bikin DP garis putus-putus, DP jeda terlalu jauh, ini tinggal perkecil di sini, line type ini. Bisa merubah perbesar atau perkecil. Kalau perbesar dia tidak ada pengaruh, mau diperkecil. Jadi ini 0,125 baru pas DP jeda garis ini. Ini masuk, ini sama ya, seperti ini. Jadi ini DP nanti akan jadi garis untuk railing tangga atau pegangan tangga. Ya seperti itu. Nanti juga di balkon nanti ini ada railing pagar, ini akan jadi seperti ini. Orang bisa manfaatkan yang garis putus-putus itu. Sampai sini ada pertanyaan? Ini untuk ini ya. Ini untuk orang mau merapikan dena kan ini. Sekarang orang mau merapikan dena. Jadi dena yang mau dibikin sebelumnya kan masih banyak garis-garis yang tidak diperlukan. Jadi tinggal dihapus. Kalau saya nanti garis as ini supaya tidak mengganggu, tinggal saya mati di sini. Jadi nanti menjadi seperti ini. Oh ini ada yang belum.
Oke, nanti seperti ini. Nah, ini orang belum bicara tentang level. Kalau sebentar kita ambil contoh tugas yang lalu supaya mau lihat apa sih yang dimaksud dengan DP level. Ini kan ada ruang makan plus minus 0.00, dapur sama toilet itu minus 0.05, artinya itu di toilet itu DP lantai turun 5 cm. Teras minus 0.10, berarti dia turun 10 cm dari ini ruang tamu. Jadi dia turun. Kalau dia turun berarti harus ada garis, harus ada garis level di sini. Artinya dia kan turun. Dari teras dia turun 0,25. Jadi dia turun dari teras ke garasi dia turun 15 cm. Jadi seperti ini. Dia turun 15 cm. Jadi dari 10 tambah dengan 15 0,25. Jadi seperti itu ya DP hitungan. Nanti kalau untuk di lantai 2, karena kita CBK selalu DP lantai 2, lantai 1 ke lantai 2 DP jarak 3,60 meter. Jadi plus 360 ini. Kamar mandi dia turun 5 cm plus 355, bukan minus ya. Karena ini sudah di atas. Nanti kita akan jelaskan nanti di gambar potongan. Ini contoh untuk nanti kalau orang mau bikin DP level yang ada di Dena. Tapi kita minta rapikan judul ini seperti ini. Untuk lantai 1 ya. Lantai 2 nanti akan menyesuaikan. Kita bikin lantai 1 dulu. Silakan kalau ada pertanyaan. Kita akan jelaskan kenapa di gambar seperti ini. Nanti di gambar potongan kita akan memotong ini. Area tangga ini kita akan membuat ini potongan. Supaya mau tahu kenapa seperti ini. Jadi lain kali kan orang paling gampang berpikir bikin langsung dari 3 dimensi. Nanti setelah 3 dimensi baru orang potong. Kita ingin belajar memahami dari 2 dimensi dulu. Jangan dulu berpikir ada kok aplikasi AI yang boleh mau baking. Jangan dulu ke situ. Kita minta pahami dulu secara manual. Meskipun orang pakai aplikasi AutoCAD, tapi ini pemahaman manual dulu karena sudah AI kan di situ. Rapikan dulu ini. Nanti yang di depan, yang bagian-bagian pintu, tambahkan ini ya, di garis. Untuk garis level, ini tutup. Ini juga sama yang di pintu, bagian-bagian pintu. Oke, berapa ini? Kenapa di sini? Kenapa enggak di bagian sini? Ini mesti paham juga DP maksud. Kenapa DP garis bukan seperti ini, tapi yang seperti ini. Kira-kira ada yang paham tak? Mau dibayangkan juga ini. Apa ini rapi? Ini kan yang berbeda level. Kalau orang bikin di sebelah sini, berarti nanti DP lantai kan turun di sini. Tapi kenapa nggak mungkin? Karena di sini ada slope. Jadi kan ada slope di sini. Lantai harus sesudah slope baru dia turun. Nggak mungkin sebelum itu, nggak mungkin dari slope di bawah baru lantai naik sini. Jadi kita minta itu ya, coba latih pemahaman seperti itu. Oke. Oh ya, yang di bagian tangga ini juga sama. Kenapa dia turun di sebelah sini? Kenapa dia nak turun dari sini kan? Kenapa dia nak turun dari sini? Kenapa di sini? Karena di sini kan nanti ada slope juga. Nah mungkin dia mau turun di sini. Nah mungkin seperti ini.
DP gambar. Jadi harusnya dia turun di sini, DP garis di sini. Tangga, kenapa dari pinggir? Karena di sini nanti ada macam penopang tangga yang coran tangga, dia miring seperti ini. Dia akan menempel langsung ke dinding sini. Makanya dari pinggir sini, dari pinggir ini. Karena dia harus nanti di dinding. Contoh rupa dinding itu kan dia ada di macam apa ya, coran tiang. Dia langsung menempel ke sini. Harus dia rata, harus rata. Dia kan nanti ada coran miring begini kan, dia akan menempel di sini. Jadi kita minta di saat bikin dana pahami logika seperti itu. Ini juga yang di bagian gudang. Ini sebelah sini berarti. Di sebelah sini, bukan di sini. Jangan sampai tak putar. Ini juga sama. Itu di sini, di garis. Jangan sampai kalau bikin garis pintu ini kita sebaiknya lantai 2 ya. Ini kita backing untuk railing atau railing pagar yang di balkon. Pakai tipe garis dash ini. Kalau sananya DP jeda garis putus-putusnya terlalu jauh, tinggal rubah di properti, masuk ke properti. Ini rubah ke line type, bikin 0.125. Yes. Nah, ini untuk tangga, ini turun. Nanti di sini di lubang tangga, sini. Ini nanti ada railing tangga di sini, ke sini. Oke, tipe dash. Yes. Ini yang lantai 2 ya. Nah, untuk garis ini hapus, ini hapus.
Nah ini nanti dirubah ya, ini yang untuk bagian tangga ini nanti ada perubahan di sini. Karena untuk gambar denah dengan gambar denah yang terang sebelumnya, ini untuk tangga nanti dimulai dari bagian sini di tangga. Karena ini nanti di sini ada ring balok. Sini ada ring balok. Jadi sesudah ring balok baru dia turun. Otomatis bagian garis tangga ini dia tersorong. Di jarak tersorongnya di sini. Ini. Kalau sebelumnya di garis tangga ada di sini, sebentar. Di garis tangga kan ada di tengah-tengah sini toh. Jadi ini tinggal move dari jarak dari sini ini ke sini ke sini. Jadi seperti ini. Jadi nanti di garis tangga nanti dia akan sampai ke sini. Untuk garis tangga ini. Nanti akan ada buku beda di sini di PDP untuk tangga ini. Tunggu. Kalau sudah ini hapus. Ini untuk tanggal lantai 2 ya. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi untuk ini ruang tamu plus minus 00 artinya posisinya ini sejajar. Jadi kalau taruh kira ini yang plus minus 00 di atas, ini turun 5 cm. Jadi seperti ini, dia turun. Ini ada 5 cm kan dia turun. Ini minus 0.05, 0.05 sejajar. Ini beda tinggi. Ini muka tanah, teras belakang. Ini ada turunnya. Kalau di sini kan 23 cm. Jadi dia turun. Jadi nantinya ada gambar seperti ini. Ada level-level yang berbeda. Ini yang kita bilang tadi untuk tangga kan. Dia turun 15, 30, 45. Baru yang terakhir ini 50. Dia turun seperti ini. Ini maksudnya untuk DP sistem level yang tadi.
Untuk garasi ya kira-kira hampir sama dengan ini. Ini teras depan, baru nanti ada tangga turun. Ini DP beda level. Ini kan DP beda level. Sama juga dengan yang ini. DPD hampir sama dengan yang ini. Gambar yang terakhir yang ini. Jadi kita harap mau dipahami. Jadi untuk yang level yang sama di lantai 2, ruang tidur utama, ruang kerja, ruang keluarga dengan ruang tidur anak sama level. Balkon dia turun 10 cm, jadi plus 350. Jadi meskipun turun tetap plus karena posisinya memang sudah di atas. Balkon depan plus 350. Untuk kamar mandi dua-duanya turun 5 cm jadi plus 355. Untuk ini dijadikan satu dengan teras seperti ini. Dengan level yang sama. Ini maksudnya supaya dari laundry kan nanti untuk mau jemur kan tinggal lewat sini. Ini jadi taman kecil loh ini. Ada yang kita terlewat sini. Ini ada tambahkan garis di sini. Jadi dari 12.00 dia turun, ini turun 10. Baru nanti ada satu anak tangga di sini. Ingat ya kalau bikin tangga pastikan dia jarak 30 cm ini ya. Jadi untuk yang bagian bawahnya ini kan pasti dia suka kena minus 40 di sini. Jadi ini ada tiga jalur ya untuk masuk di rumah sini. Boleh lewat dari garasi, lewat laundry, teras depan, ataupun boleh dari samping sini. Posisinya kan seperti ini.
Jadi ini patokan untuk membuat tampak atas, contoh ini, tampak atas seperti ini. Ini tampak atas ya. Tampak atas atau kalau mau bilang tampak atap lah. Patokannya dari lantai 2. Ini contoh-contoh yang tugas yang semester lalu. Jadi patokannya dari lantai 2. Kita bikin warna merah juga supaya jelas. Nanti taruh perhatikan untuk bagian yang akan kita mau tempatkan atap. Jadi kalau mau pikirkan untuk keseluruhan bangunan untuk lantai 2 kan selimutnya seperti ini. Perhatikan ya. Selimutnya seperti ini. Jangan dulu ikut, ini kita cuma kasih gambaran dulu. Kita pakai perintah polyline ini supaya tersambung. Nah, yang di garis merah ini ini kan untuk posisi lantai 2. Tapi enggak semua ini yang akan menjadikan atap. Tapi kalau sananya seperti ini, kalau terang bikin atap kan bagian ini yang terang copy sekeluar sejajar. Ini kita kasih sedikit challenge lah. Kira-kira kalau seandainya bentuk bangunannya seperti ini, atapnya jadi seperti apa? Tapi ingat, yang orang mau pakai tidak semua. Yang orang mau pakai itu cuman yang di sini. Bagian balkon kita tidak akan mau pakai atap. Cuma mau pakai atap tapi atap datar ya. Kalau kita tidak pakai atap berarti kita menggunakan atap datar, plat beton. Balkon kita tidak akan mau pakai. Terus sebagian ini untuk wilayah tangga dengan kamar mandi ini juga nyanda. Dengan yang bagian belakang ini. Jadi untuk atap itu kita akan mulai acuannya dari sini. Tapi tetap untuk yang tadi kita akan jadikan acuan jadikan challenge juga untuk mungkin ngoni. Kita akan mencoba mau backing. Jadi DP atap cuma bentuk seperti ini. Jadi tidak selamanya bentuk DNA itu orang akan memakai semua. Sisanya bagian-bagian yang ini. Satu, kita kasih warna lain ya. Dua, tiga, empat. Empat bagian ini kita akan gunakan atap datar. Oke, ini yang akan mau backing. Simpelnya untuk mau backing atap ini kita mau backing atap, kita lebih dulu akan mau backing atap model amplop atau atap perisai. Seperti ini. Ini atap perisai. Tapi finalisasinya nanti akan ada bagian-bagian tertentu kita akan jadikan atap pelana. Oke. Untuk mau backing atap kita akan mulai dari satu garis dulu. Kita bikin juga garis sembarang di bawah sini seperti ini. Baru ini kita putar 45 derajat. Kita putar seperti ini. Kita pakai perintah rotasi. Base point-nya di bawah sini kita putar. Kita ketik 45 seperti ini. Otomatis dia jadi 45 derajat. Terus ini kita move. Kita pindahkan di sudut sini. Ini kita mirror seperti ini. Baru nanti perhatikan ya, bagian-bagian sudut ini pastikan terwakili oleh garis-garis miring 45 derajat yang tadi. Sekarang ini kita copy dari titik sudut ini, kita pindahkan ke sini, copy 1, 2. Baru yang ini kita copy ke sini. 1, 2, 3. Yang bagian sudut yang sana ini juga kita copy ke sini. Jadi ini sudah terwakili semua. Perhatikan semua sudut harus mewakili
harus terwakili lah dengan garis yang miring yang tadi. Terus kita tinggal garis juga ini. Perhatikan pas di pada perpotongan itu garis lurus, dia pasti musim baku dapat di sini. Sini satu, baru yang ini kita garis musim baku dapat dengan yang di sini. Setelah itu ini kita pakai perintah trim, kita potong garis yang tidak diperlukan. Jadi seperti ini ya. Ini DP atap. Kira-kira atap yang akan menjadi seperti ini. Nanti untuk yang atap platnya nanti dia akan menempel. Tapi ingat ini kan DP garis dinding. Ini belum DP tirisan. Tirisan seperti ini. Jadi yang kita backing tadi cuma garis sebatas yang garis yang ini. Sebatas dinding ini. Patokan garisnya tadi dari sini. Ini masih ada tirisan yang di sini yang orang belum backing. Ini DP tirisan ini. Jadi DP tirisan biasanya kita gunakan 80 cm. Karena 80 cm kita garis yang ini kita offset. Pakai perintah offset. Klik sembarang, tentukan DP garis offset itu kita isi 800. Masuk menitnya enggak? Jangan. Jauh. Di mana tadi atas tuh? Nanti kita coba mau cek ulang tuh yang kita tunjukkan sebelumnya. Iya, sebenarnya ada tuh formatnya tuh, model itu. Ya kita baru lihat di grup sih. Oh, kebetulan Pak Dekan ada tanda tangan. Ya masuk gitu. Iya. Si boleh. Iya nanti kita. Kalau Kalau tarik. dia sih dapat ini. Ini Jo, kamu apa kayak ini? Hah? Kalau penelitian tentang menggambar atau apa? Iya nanti kita mau cek ulang tuh DP format menyesuaikan ulang. Kita masih pakai format yang lama. Di tahun berapa pun? Tahun 2019 tuh itu Si boleh sama. Yang penting kan itu kan sekarang sudah ganti berarti soal Armstrong DP itu. Oh itu ya lo DP DP di lembar pengesahan kan? iya. Hijau. Nanti kita usaha. Langsung Pak Mas Rifana di edit kan. Yang penting coba-coba. Ya di kadang-kadang kan ada ini Ternyata rumah sisik lah. Kalau enggak ya pengabdian. Pengabdian ya masih Jo. Ini boleh masuk juga. Mahasiswa kok panggil ini. Iya, kita coba lagi. Oke, makasih Daniel. Aja tuh. Aku boleh kasih mata tadi. Oke. Oke, jadi ini offset 80 cm seperti ini kan. Ini untuk jadi ini kan cuma yang terambengin tadi cuma wilayah batas selimut dinding toh. Belum sampai ke tirisan. Jadi tinggal di offset seperti ini. Cuman ingat, ini yang bagian ini. Ini kan sebatas dinding. Di dinding batas dong. Jadi tidak mungkin DP tirisan mau terus toh. DP tirisan tidak mungkin ini mau terus. Jadi ini tarik ke sini. Tempel ke sini. Ini pun sama. Bagian ini kan sama masuk ke batas. Jadi tidak mungkin DP tirisan mau jatuh di tetangga sebelah itu. Jadi ini tarik ke sini. Stretch ke sini. Nanti bagian yang untuk atap yang sesungguhnya itu nanti tinggal di ini. Pakai perintah ini kan. Extend. Ini kan tinggal extend. Nah, untuk garis yang ini sudah bisa di-extend lagi, cuma seperti ini. Nah, bawahnya ini ada 4 bagian ini yang cuma mau pakai atap datar. Ini tinggal orang copy jodoh ke sebelah. Copy dari titik sini. Ini ke sini.
Jadi seperti ini. Jadi kalau dari atas ini terang trim jarak ini potong. Jadi kalau dari atas cuma dapatnya seperti ini. Ini nanti kan mau dihilangkan atau bikin garis tipis putus-putus. Jadi seperti ini lah. Oke, kita bikin DP warna sama. Jadi seperti ini. Jadi yang ini atap datar ya, yang di bawah-bawah ini plat yang datar ini. Nah nanti yang kita bilang tadi mau digabungkan, ini yang atap mau jadi atap perisai ini supaya nyendak ribet dong. Ini jadi atap perisai. Jadi seperti ini. Nanti kita mesti tunjuk. Kalau seandainya atap seperti ini, bentuk denahnya seperti ini, bagaimana sih DP atap mau jadi? Perhatikan. Cuma dari garis miring sini satu, ini gitu. Mirror. Ini lebih ribet ini karena DP semakin banyak lekukannya berarti semakin ribet juga. Kalau orang mau bikin atap aneh, atap perisai. Semua sudut harus terwakili garis miring 45 derajat ini. Tapi tinggal perhatikan DP posisi kemiringannya seperti apa. Jadi contoh seperti ini kan DP garis. Ini mulai dari sini, tarik DP garis ke sini, ini juga sama, ini juga sama, seperti ini. Ini pertama ini mirror aja dulu, sini. Tiba aku dapat di sini, baru ini tarik garis. Ini mirror. Aku dapat di sini kan DP garis. Ini mirror. Ini nanti ada garis ini. Aku dapat sini.
Ya, kira-kira seperti ini. Meskipun ini masih ada satu PR sini yang masih belum kelar. Tapi ini kita akan menyarankan Pak Moni sedapat mungkin hindari bentuk denah yang seperti ini. Karena sebentar DPH pun akan jadi rumit sekali, jadi ribet sekali dong kalau mau backing. Jadi kenapa kita menghindari bentuk ini? Kita backing jadi seperti ini supaya lebih simpel. Jangan terlalu memaksakan dengan bentuk-bentuk yang ada untuk memaksakan mau jadi. Cari bentuk yang lebih simpel. Kalau mau ditarik dia, apakah bentuk yang seperti ini masih lebih bagus dibandingkan yang ini? Yang lebih sederhana. Jadi jangan tertarik untuk membuat bentuk-bentuk yang dapatnya ekstrim. Malahan sebentar bukan jadi lebih bagus. Jadi apa ya kalau itu? Jadi prinsipnya di sini kalau untuk desain Oniba desain, faktor utama adalah keseimbangan. Kalau terlalu berlebih, bukan jadi bagus, malah jadi besar. Kalau terlalu kurang, nyana ada DP nilai apa-apa di situ sebenarnya. Jadi sedapat mungkin seimbang. Cari DP balance. Desain Oniba balance. Maksudnya DP hasil juga. Jadi kalau orang mau lihat sebuah keindahan kan orang mesti lihat DP balance yang ada itu, DP keseimbangan. Apapun yang tidak seimbang itu selamanya tidak akan menunjukkan DP keindahan itu. Jadi kita sarankan untuk nanti di saat mau baking DP tugas, kita sarankan hindari bentuk-bentuk yang ekstrim. Bikin juga bentuk-bentuk yang sederhana. Tapi yang bisa mau dipertanggungjawabkan. Kalau mau baking yang terlalu ribet, akhirnya mau disanding tidak bisa mau jelaskan untuk apa. Nah ini jadi yang orang mau pakai yang ini, atap yang ini. Ini belum selesai sih ini. Ini masih ada PR di sini. Yang memang mesti mau ada bagian yang orang mesti mau tambah kurang lagi di sini. Jadi kita sarankan nanti untuk mau baking jangan cari yang ribet. Jadi kita pakai yang ini ya. Karena nanti juga mau nih kalau mau baking tugas, baking yang simpel-simpel. Asal setidaknya dong DP nilai estetika, DP estetis adalah. Nah ini yang terang mau pakai. Oke kita akan ulang ya untuk mencapai ini bentuk yang ini. Kita pause. Untuk rotasi putar, klik di sini. Jadi dia putar begini. Perhatikan kita pakai orto ini hidup ya. Ini hidup. Orto mode hidup. Ini putar, ketik 45, enter. Daripada mau bikin garis 45 derajat manual, mau bikin begini, kalau mau cari 45, lebih baik cara yang tadi. Habis itu ini move jo ini ke salah satu sudut sini, pindah. Baru mirror titik sini supaya sebelahnya sama, tapi saling kontra ya DP garis. Ke sini copy, tinggal copy dari sudut yang ini ke sudut sini. Perhatikan juga yang bagian-bagian ini copy. Harus di sudut ya, jangan sampai tidak kena sudut. Harus kena di sudut. Perhatikan. Semua sudut harus terwakili. Semua sudut harus terwakili. Kau memang harus kena di sudut ya, jangan sampai nak kena di sudut.
Kalau sudah bikin garis ini. Jadi patokannya di sini. Di sini kan ada titik pertemuan untuk DP apa? DP ini kan DP nama jurai. Ini jurai luar. Kalau yang ini jurai dalam. Dan tahu kalau mau tahu itu. Mudah-mudahan mau tahu. Ini tarik DP, ini garis hubungan. Karena buku dapa kan DP jurai luar itu dia akan di saat dia buku dapa akan dapat garis hubungan atap. Ini juga sama. Harus kena di perpotongan ya. Setelah itu tinggal pakai perintah trim. Sudah? Jadi? Ini nanti saya keluar dulu ya. Ini pakai perintah heads. Perintah heads. Kalau heads itu H enter. Atau kalau trompet tampilan kok sesama ini ada perintah heads di sini di toolbar ini ya. Kalian apa ya? Toolbar draw itu ada heads ini. Bukan yang bukan yang gradient, yang heads. Kalau mau pakai yang ini. Sudah? Kalau sudah ini tinggal bikin DP tirisan. Tirisan jadi ya untuk yang selimut atap yang ini kan selimut. Ini belum selimut atap, ini baru selimut dinding sih. Itu orang pakai perintah offset. Klik di sembarang untuk menentukan DP jarak offset kan ini. Bikin 800 mili. Baru ini offset. Seperti ini. Offset keluar ya. 80 cm. Atau 800 mili. Ini 80 ya. Setelah itu bagian ini yang akan mau ditarik. Bagian ini akan mau ditarik.
Jadi tinggal klik objek ini yang udah bikin terakhir, kau ambil di midpoint ini, stretch ke midpoint yang dipilih garis di bawah. Ini juga sama, dari midpoint ke midpoint. Cuma yang bagian ini, karena ini kan kena di berbatasan dengan dinding tuh, jadi tidak mungkin DP tirisan mau jatuh di sebelah. Sudah? Kalau sudah yang garis tebal yang sebelumnya ini, klik jokong, bikin garis tipis, bikin garis putus-putus aja itu. Jangan dulu saya hilang ya, karena itu sebentar orang boleh mau pindah-pindah, boleh mau saya pindah di denah. Jadi garis putus-putus begini. Kalau sudah ini yang terhadap backing plat yang tadi ini 4 kotak ini, tinggal terang copy kasih pindah. Klik semua objek ini, kau copy dari titik sini aja, dari titik ini ke sini. Ini kan jadi begini. Kalau keluar ini berarti minggu depan tas mau masuk gambar potongan. Karena ketentuannya setelah gambar tampak atas, dari denah tampak atas dulu, baru bikin dulu gambar potongan, baru bisa tolong bikin gambar tampak. Supaya ukuran-ukuran yang di dalam itu sejelas dulu, supaya di saat mau bikin gambar tampak, sudah akan meleset lagi di tampak. Oke, kalau sudah ini garis ini hapus ya.
Ini hapus. Terus garis hubungannya itu pakai perintah extend ke garis yang di atas, baru yang ini ke kiri, seperti ini. Nah sekarang ini juga di extend ya, yang garis miring ini. Jadi seperti ini. Untuk perintah-perintah 2 dimensi, pastikan kau bisa paham perintah untuk trim dengan extend ini. Ini dua ini, trim dan extend. Pahami baik-baik ini dua ini, karena ini penting sekali. Kau akan sering memakai ini, trim dengan extend. Dan kita minta buat garis sudah, jangan usah pakai perintah lain dulu ya. Perintah lain, gunakan perintah polyline. Biasakan dengan polyline. Kalau mau rencana untuk mau jangka panjang untuk bisa untuk 3 dimensi, hindari, sudah tidak usah pakai itu perintah lain. Perintah lain cuma garis bantu sih itu. Tidak bisa membentuk 3 dimensi. Gimana? Ada yang masalah? Ada yang bermasalah? Trim, select objek, hapus yang di dalamnya.
Yang terakhir tinggal pakai perintah heads ini untuk membuat DP garis atap. Sebenarnya ada juga untuk pattern untuk atap sih, tapi kita di sini tidak ada. Jadi kita gunakan heads dengan tipe line atau garis. Iya, jadi itu nanti tinggal mengatur di PDP apa? Derajat kemiringan. Perintah heads ini nanti atur di sini di angle ini. Baru pilih di swatch ini, klik, pilih yang line, ketik JL ini line, terus oke. Setelah itu ini kan pasti 0 dulu kan, yang 0. Kalau 0 dia horizontal kan. Kalau 90 derajat dia vertikal. Pengaturannya di situ. Untuk skala, karena di sini orang pakai 1.000 pakai hitungan mili. Jadi ini kita pakai skalanya 25 yang untuk yang pas. Scale ini isi 25. Setelah itu pilih yang ini, take point. Baru pilih yang bagian yang akan mau di hatch. Ini kan ada bagian-bagian, jadi klik aja semua. Terus enter. Oke. Ini ada terlewat ini berarti tadi. Kita ulang ya. Jadi bagian-bagian ini. Enter. Mungkin 25 masih terlalu rapat, bikin 35 aja. DP skala tadi, scale tadi ganti 35. Nah untuk yang ini yang tegak lurus, hatch masih tetap pakai yang ini ganti 35. Terus angle-nya ini ganti 90. 90 big point. Silakan pilih yang bagian ini. Yang pasti bagian yang berlawanan dengan yang bagian sebelumnya. Jadi tinggal atur di kemiringan. Nah, sama kan? Kasih keterangan tampak atas. Nah, yang cara garis buat garis-garis agak itu tadi gimana? Tunggu. Yang perintah hatch Sudah. maksudnya garis atap yang mana? Yang Ini ya, hatch kan, perintah hatch. Ini perintah hatch toh. H enter toh. Udah. Ini pilih yang lain. Ini yang lain. Udah? Oke. Skalanya diganti 35. 35. 35 saja, 35. Cuma 35.
Terus ini, pilih yang ini, pick point kanan atas ini, pick point. Sudah? Klik bagian-bagian yang akan mau di-hatch. Perhatikan yang bagian-bagian ini nih, yang horizontal dulu kan ini, yang karena angle-nya tadi yang 0. Enter. Oke. Sudah? Jadi sama? Sudah. Sekarang mau bikin yang horizontal. Pilih ulang perintah hatch. Sudah? Tetap patternnya kan yang line yang tadi. Skalanya tetap, tinggal pilih angle-nya itu rubah ganti 90. Baru pick point ulang. Pick point, pilih yang vertikal ini. Enter 2 kali. Enter 2 kali pokoknya. Jadi